tuh celungak celinguk, di situ mulai merinding. Di situ nyari ikan, mungkin lapar ya, mungkin dapat ikan juga, ikan gabus kayak dibakarnya tuh apinya nggak bawa korek. Mau kemana kamu malam-malam keluyuran, bukannya tidur, bukannya dasar bandel lu, nakal. Enggak, kaget mau lari, tapi berpikir si anak itu tuh ngapain lari-lari, dia juga makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, kok saya harus takut. Rame aja itu satu kampung, malah ada pasar juga. Nggak cuma jalan-jalan aja gitu. Mimpinya tuh mimpi jalan-jalan. Rame di situ, kampungnya luas juga. Jalan-jalan. Mungkin udah kelamaan tidurnya, si anak itu bangun. Tadi waktu tidur tuh si anak di bawah pohon tadi tuh tidur tuh. Pas bangun tuh di depan, di dekat gua, di pintu gua di situ bangun gitu. Si anak itu merasa terkejut juga pas bangun tuh. Kok saya tidur di sana kan tadi di bawah pohon, kok sekarang di depan gua? Ini apa ya? Siapa yang mindahin? Si anak tuh celungak celinguk, di situ mulai merinding. Di situ tuh dia mau masuk, ke berani, takut ada binatang buas seperti ular atau apa nggak tahu. Jadi si anak itu duduk aja di depan gua tuh, duduk, nggak taunya semakin sore udah makin sore begitu tuh si anak tuh langsung jalan. Semalam tuh ada kali di situ tuh, kali batunya banyak, nyebrang di situ tuh. Terus si anak tuh cuci muka langsung nyebrang, masuk lagi ke gunung, Pas gak jauh dari kali di situ tuh ada yang manggil lagi, Rondo, sini Rondo. Terus si anak tuh nyari suara mana, nggak taunya tuh ada di depan deketin, ada nenek yang bawa bakul, nenek tuh. Dia nanya, mau kemana kamu malam-malam keluyuran, bukannya tidur, bukannya dasar bandel lu, nakal. Enggak nih, satu kabur dari rumah nih, dasar kamu anak bandel, kata si nenek itu. Terus si nenek kelihatannya tuh sama si anak itu kelihatannya tuh seperti sayang gitu. Udah gini aja, kamu ini malam-malam keluyuran kesana kesini, kamu takut ada binatang buas atau gimana, nanti ada ular atau apa, yuk ke rumah nenek aja, katanya tuh. Terus si anak tuh mau ngikutin si nenek di belakang. Udah entah berapa menit, entah berapa jam, udah nyampe. Di situ ada gubuk kecil di situ tuh. Ini kamu masuk nih gubuk nenek, udah kamu masuk, mau tidur. Dan nenek mau cari makanannya, kamu nanti lapar, ya nek. Terus si nenek tuh keluar lagi tuh bawa kelinci, udah bawa kelinci terus dibakar, udah matang dikasih. Itu si bule itu makan daging kelinci kayaknya enak, sih makan, menikmati. Tapi si nenek itu nggak mau makan, cuma ngeliatin aja. Budal kelinci itu habis, si nenek itu berubah wujudnya.
berubah seperti, kalau ini sih seperti gorila, badannya berubah bentuknya tuh seperti gorila, tapi dia nggak bisa ngomong, cuma suaranya yang geram kayak mau gitu suara, segrok itu kayak gorila. Gimana suara gorila? Jadi udah si nenek itu udah rubah jadi semacam gorila. Terus si anak itu tuh lari, semakin lama semakin jauh, terus semakin lama semakin jauh. Itu sekitar tahun 70-an kurang lebih, kalau nggak salah sekitar tahun 70-an. Ya enggak juga sih, tahun 60-an atau tahun berapa lupa ya. Udah itu udah jalan, turun lagi, turun ke bawah, turun di situ tuh. Terus ada kali lagi di situ mandi, malah di situ sih itu tuh nyari ikan. Mungkin lapar ya, mungkin dapat ikan juga, ikan gabus kayak. Dibakarnya tuh apinya nggak bawa korek, nggak bawa apa. Dia waktu belum nangkap ikan itu, si anak tuh nggak berpikir bahwa nggak punya korek atau bensin, nggak punya. Yang langsung nangkap ikan, dapat dua ikan besar. Dia sadar mau pakai apa bakarnya, mau pakai apa masaknya. Di situ si anak tuh duduk berpikir gimana nih caranya bikin api itu gimana. Terus saya dapat akar, cari kayu ditekan, digelang-gelang. Si kayu ditekan gitu, digelang-gelang. Lama-lama keluar asap, terus langsung keluar jadi bara, timbullah api dari gesekan. Dikasih semak, kasih apa, langsung nyala si api itu. Bakar ikan. Yang namanya bakar ikan itu wanginya kemana-mana. Gak tahu, lihat dari atas ada yang turun. Ada yang turun sebangsa ular. Mungkin dikarenakan bau bakar ikan mungkin ya. Ya lumayan sih gede. Ya kalau dibandingin dengan badan si anak itu sih nggak jauh beda. Jauh. Si anak tuh kaget, saya tuh kelihatan ular dari atas turun tuh kaget mau lari, tapi berpikir si anak itu tuh ngapain lari-lari, dia juga makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, kok saya harus takut. Si anak itu biasanya bakar ikan, udah ular besar ya bandingannya sebadannya itu, makin lama makin dekat. Udah kira-kira berapa meter lagi si ular itu berhenti, ngeliatin aja. Ikan itu dua, yang satunya dimakan sama si anak itu, si Londo itu, yang satunya dilempar ke ular. Itu ular tuh makan, bakar ikan si ular itu. Bakar ikan. Udah makan bakar ikan tuh si ular itu berubah jadi perempuan cantik, berubah tapi atasnya aja, kalau sananya panjang. Berubah ke sananya, ke atasnya, dari pusar ke atas berwujud manusia perempuan cantik, ke bawahnya ular. Hei ganteng, kata si ular itu, sini ganteng keriting. Terus si anak itu tuh agak takut juga sih, mundur. Ganteng, jangan mundur, nggak bakalan apa-apa, nggak. Udah kesini, nggak mau, takut. Si ular itu mendekat.
Si ular perempuan itu nanya kenapa takut sama saya, katanya tuh. Kata si anak itu, nggak takut. Enggak. Kenapa mundur? Ya takut, nggak takut. Makin lama makin dekat, udah dekat berubah wujud manusia normal. Terus si perempuan itu mengenalkan diri, nyebut namanya tuh Centring Manik. Saya datang, kenalan dong, nama saya Centring Manik. Kalau kamu namanya siapa? Ya banyak orang yang ngomong sih, yang manggil si bule atau si londo, oh gitu. Ya udah, londo aja ya, kata si perempuan itu. Ya udah gitu aja. Sebenarnya mau kemana kamu? Cuma main-main aja, kata saya. Mau main-main aja, gak ada maksud tujuannya apa atau apa enggak, kata si ular, kata perempuan itu. Kalau kamu mau nikah dengan saya, mau enggak? Kata si perempuan. Nggak mau. Kamu masih muda-muda, kok nggak mau nikah sama, nggak senang sama perempuan? Nggak senang. Kok kenapa nggak seneng? Nggak seneng, biasa-biasa aja. Jadi si perempuan cantik itu selalu mendekat, mempengaruhi sebagaimana gitu ya. Tapi si anak itu tuh, si Londo itu pribadinya tinggi, mungkin dikarenakan masih bolon, kayaknya masih di bawah umur kayaknya sih. Acuh diajak jalan. Ikut sama si perempuan itu tuh, zaman dulu tuh si Centring Manik tuh ikut makin lama makin atas di situ. Udah dari situ tuh agak kecium bau belerang di situ tuh, Teh, kalau ini di mana teh, kok baunya bau belerang teh? Iya, ini udah dekat ke rumah saya, katanya si perempuan itu. Kok rumah teteh ada bau belerang? Iya, udah bau belerang di sini deket. Mau mampir ya ke rumah? Enggak, kamu teh takut ada suaminya marah atau enggak, kata si perempuan itu. Saya nggak punya suami, nggak mau. Jadi terus itu maksa tuh di situ tuh ya. Si bule itu gak tahu digimanain, langsung pingsan. Si anak itu tuh pingsan si anak itu tuh pingsan. Sewaktu pingsan tuh dia ngimpinya tuh dibawa ke keraton. Waktu pingsan tuh dibawa ke keraton megahnya itu yang namanya keraton. Itu orang yang penghuninya keraton tuh aneh. Ya begitu, ke atasnya ular, ke atasnya manusia, ke bawahnya ular. Itu rata-rata di situ, rata-rata. Itu si bule itu, si Londo itu jalan di waktu ngimpi itu, jalan ke sana ke sini di daerah di pinggiran keraton tuh, di situ tuh jalan, di situ megah, keraton megah. Nggak tahu dari kanan, nggak tahu dari kirinya ada prajurit tua. Si anak itu ditangkap sama si prajurit itu, dibawa ke keraton. Di situ tuh yang jadi ratunya tuh perempuan, ratunya cantik juga. Emang begitu, kesana ke atasnya manusia, ke bawahnya ular gitu. Itu cantiknya bukan main tuh, yang namanya ratu. Bener-bener disembah-sembahnya sama rakyatnya. Terus si anak itu tuh disuruh nyembah kayak orang-orang di situ, dia nggak mau. Kata si prajurit itu, kamu nyembah sama ratu? Enggak mau nyembah. Kenapa nggak mau nyembah? Kata si bule itu, yang saya sembah itu hanya Allah satu. Saya nggak mau nyembah sama selain Allah. Nggak mau, apalagi ini sama makhluk. Nggak mau.
Itu si anak itu malah sampai disiksa di situ tuh, disiksa dipecut, ditendangin segala macam tuh si anak itu. Disuruh nyembah ke ratu itu, tapi anak dia punya pribadi mantap, gak mau nyembah. Tetap dia bahasanya, saya yang harus sembah sama saya itu hanya Allah, selalu Allah. Dia nggak mau dimasukin ke sel penjara. Itu si anak tuh dimasukin ke sel penjara tuh, di situ yang namanya di sel penjara si anak itu, yang namanya siksaan itu benar-benar siksaan tiap hari. Di waktu itu siksaan siang malam sih, cuma satu alasannya, suruh nyembah ke ratu. Tapi pribadinya dia itu tetap kuat, ya mau yang harus disembah itu Allah. Selain ke sama Allah nggak mau, daripada nyembah orang mendingan mati daripada itu. Rasa kamu bandel, nggak punya tata krama ini itu selalu disiksa tuh waktu di penjara tuh. Nggak tahu berapa minggu, entah tahu berapa hari, ada yang datang, satu berwujud harimau, ya satu berwujud kijang, yang satu berwujud perempuan, nenek-nenek. Datang waktu di penjara tuh datang. Itu yang tiga itu bergabung ngobrol, gak tahu ngobrol apanya. Terus si bule itu diambil sama yang tiga itu, diambil bawa kabur keluar. Udah keluar gitu, si anak itu langsung sadar lagi, duduk berenung, kok saya begini, saya tadi tuh kenapa kok saya jadi begini. Nggak taunya kakinya udah bengkak, kakinya tuh yang sebelah kanan tuh udah bengkak. Pas dilihat-lihat itu kena patokan ular kaki itu, kaki kanannya dia bengkak kakinya tuh udah. Malah menurut cerita itu kakinya tuh sebelah kanan sampai dengkul tuh udah warna hitam sampai dengkul ke bawah tuh. Dia jalannya aja nggak normal, seperti orang pincang, ingkar gitu. Dari itu dia di situ tuh semakin lama semakin nyampe ke puncak, nggak tahu gunungnya gunung apa, nggak taunya daerah mana. Di situ duduk sambil megang kaki yang udah kakinya sedengkul tuh udah robah warna hitam. Usap aja sambil nangis. Ya Allah, kalau kaki saya kok begini, katanya tuh begini. Oh, ini ada bekas ular, berarti saya udah dipatok ular, katanya tuh. Udah lagi nangis itu merasakan kakinya sakit, udah ngilu gitu, ada yang datang di situ tuh. Ada yang datang perempuan muda, ya sekitar umur 17-18an lah, turun. Datang dia tuh ngeliatin, yang ngomong enggak sih itu si perempuan itu. Ngeliatin aja tuh si bule itu nggak nyapa nggak apa, merasakan kakinya itu. Terus si perempuan itu tuh ngambil air yang bau belerang itu, disiram kakinya tuh, disiram, tapi anehnya tuh bekas gigitan ular itu diisap sama si perempuan itu, diisap sampai normal lagi, nggak hitam, nggak gosong, jalannya udah biasa, udah normal lagi. Udah begitu si anak itu disuruh pergi. Udah, sekarang kamu pergi aja dari sini. Di sini tuh daerahnya daerah bahaya. Udah, kamu pergi. Baik para sobat cek aja sekalian, itulah tadi lanjutan dari kisah Cucu Tuan Tanah. Mudah-mudahan yang diceritakan Ki Jamrung tadi
yang bagusnya ambil, yang jeleknya buang. Semoga dalam cerita ini ada manfaatnya buat yang dengar. Oh iya, bagi kalian yang ingin berinteraksi langsung dengan Ki Jamrong, nomor telepon atau nomor WA ada di kolom deskripsi. Bagi kalian yang baru gabung dengan channel kami dan baru menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Sekian dari kami, channel Cerita Ki Jamrong. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah Cerita Ki Jamrong. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.